Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus ke satu sumber spesifik nih ya, bab 37 dari buku Inspired, yang ngebahas soal teknik startup Canvas. Nah, mungkin Anda mikir ya, kapan sih sebenarnya kita perlu pakai alat ini? Kan banyak teknik lain. Pertanyaan bagus itu buat mulai. Jadi, sumber Anda ini, buku Inspired itu, nempatin startup Canvas ini sebagai salah satu discovery framing techniques, istilah kerennya gitu ya. Intinya sih, cara kita ngebentuk pemahaman awal soal masalah dan peluang. Jadi bukan cuma template kosong gitu. Oke. Jadi ada beberapa alat bingkai ini ya. Kayaknya disebutin juga deh di situ. Ada opportunity assessment, katanya buat kerjaan produk biasa. Terus ada customer letter buat proyek yang lebih gede. Nah, startup Canvas ini posisinya di mana dong? Nah, itu dia, startup Canvas ini punya tempat khusus. Sumber ini nekenin banget, alat ini tuh dirancang spesifik buat situasi yang bisa dibilang paling challenging. Yaitu pas kita nggak cuma nambah fitur atau benerin produk yang udah ada, tapi pas kita beneran mulai sesuatu yang baru dari nol. Entah itu lini produk baru, atau bahkan, wah, bisnis yang sama sekali baru. Ini kan tingkat nggak pastinya tinggi banget ya. Oke. Jadi ini buat lompatan besar ya, bukan sekedar perbaikan kecil-kecil gitu. Terus tujuannya apa sih pakai kanvas ini di situasi kayak gitu? Mau ngapain gitu? Tantangannya apa, biar selaras gitu ya. Nah, yang kedua, dan ini penting banget nih, startup Canvas itu alat yang ringan, lightweight lah, buat ngenalin risiko-risiko kunci sama asumsi-asumsi kita di awal banget, sebelum kita invest waktu sama sumber daya terlalu banyak. Menarik. Buku ini juga ngebandingin sama pendekatan lama ya, kayak bisnis plan tebel itu loh. Betul, kontras banget malah dibandinginnya. Business plan yang tradisional itu kan seringnya jadi dokumen statis, tebel banget, isinya proyeksi semua. Dan ironisnya ya, menurut pengalaman banyak orang di buku ini, seringkali malah nggak banyak bantu buat navigasi di startup yang penuh ketidakpastian. Malah bisa salah arah. Nah, sebaliknya, startup Canvas ini sama saudara-saudaranya kayak bisnis model Canvas atau Lean Canvas itu maksa kita mikir kritis. Mikir soal, oke, apa aja sih yang harus bener biar ide ini jalan. Fokusnya ke asumsi yang paling goyah gitu. Jadi ini kayak peta ranjau awal gitu ya, buat ide bisnis baru. Nunjukin di mana aja nih potensi ledakannya sebelum kita melangkah. Haha, ya analogi itu lumayan pas sih. Tapi, nah disinilah sumber Anda ini ngasih peringatan penting. Sering kelewat nih. Seringnya orang-orang, apalagi yang latar belakangnya bisnis, mungkin MBA gitu ya, itu langsung loncat ke analisis risiko model bisnis. Oh ya? Kayak gimana tuh contohnya? Ya mereka langsung fokus ke, proposisi nilainya apa, terus strategi harganya gimana, saluran distribusinya, biaya akuisisi pelanggan. Loh, bukannya itu penting semua ya? Kan bisnis biar jalan perlu itu. Ya penting sih, penting banget malah. Tapi kuncinya di timing sama prioritas. Sumber ini argumennya keras banget. Katanya, mikirin detail model bisnis kayak gitu terlalu dini, itu seringnya cuma akademis. Akademis? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, itu ngalihin fokus kita dari pertanyaan yang jauh lebih dasar. Pertanyaan yang jadi alasan utama kenapa kebanyakan produk baru atau startup itu gagal total. Oke. Ini nih poin kuncinya. Jadi, kalau resiko model bisnis itu akademis di awal, resiko apa dong yang seharusnya jadi fokus utama kita? Menurut sumber ini ya? Iya, jadi startup Canvas ini bantu kita fokus ke resiko yang lebih fundamental dulu. Sumber Anda ini ngebaginya jadi beberapa kategori inti yang harus divalidasi duluan, sebelum pusing mikirin model bisnis yang detail itu. Yang paling utama nih ya, 1. Risiko nilai, value risk. Ini soal pelanggan mau nggak sih beli atau pakai ini? Beneran nggak sih ini nyelesain masalah mereka? Oke, value risk. Terus? 2. Risiko kegunaan, usability risk. Pengguna bisa nggak sih pakainya? Gampang nggak sih? Intuitif nggak antar mukanya? Paham. Usability. Lanjut. 3. Risiko kelayakan teknis, feasibility risk. Tim engineer kita bisa nggak sih ngebangun ini? Dengan teknologi, waktu, sumber daya yang ada sekarang? Feasibility. Penting juga ya? Nah, baru yang keempat, risiko viabilitas bisnis, business viability risk. Ini baru ngomongin solusi ini cocok nggak sama strategi bisnis kita? Bisa nggak kita bikin ini untung dan jalan terus? Wah, jadi urutannya gitu ya?
Value, usability, feasibility, baru viability. Betul. Startup Canvas ini bantu mastiin kita nggak ngolompatin ide yang pertama itu, terus langsung kejebak di nomor 4. Saya ngerti sekarang. Jadi, startup Canvas ini intinya maksa kita jujur ya soal asumsi paling dasar di balik ide kita. Bukan langsung ngitungin cuan, tapi nanya dulu, ada yang butuh nggak? Kita bisa bikin nggak? Orang bisa pakai nggak? Ini ngubah prioritas banget ya. Persis. Ini alat framing yang memicu obrolan yang mungkin sulit tapi penting banget di tim. Di tahap paling awal lagi. Tujuannya bukan buat bikin dokumen bagus, tapi buat memulai proses validasi. Validasi asumsi yang paling beresiko itu. Kenali dulu, baru cari cara ngujinya. Cepat dan murah. Oke, jadi kesimpulannya nih ya, kalau Anda lagi menjajaki area baru yang nggak pasti, bikin produk atau bisnis dari nol, nah, startup Canvas ini bisa jadi kayak kompas awal gitu ya. Berguna banget buat mastiin energi kita fokus ke pertanyaan paling kritis yang nentuin hidup matinya ide itu, sebelum kita terlalu dalam mikirin rencana bisnisnya. Benar sekali. Nah, sebagai penutup nih ya, coba deh Anda renungkan sebentar, mengingat penekanan sumber ini pada validasi resiko fundamental di awal, sebelum terlalu fokus ke model bisnis, kira-kira strategi atau taktik konkret apa ya yang bisa Anda pakai buat nguji asumsi soal risiko nilai tadi, yang soal ada yang mau nggak sih? Dengan cepat dan efektif. Bahkan mungkin sebelum Anda nulis satu baris kode pun. Nah, itu sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut ya, berdasarkan bab 37 ini.